Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman saya, yaitu Ahmad Fatfur Razik dengan saya sendiri, Alingga Mulia Pratama, Andin Sekar Pangasti, Muammar Rafi, dan Saprila Herudina ingin menjelaskan tentang model komunikasi Aristoteles. Pengertian model komunikasi Aristoteles. Aristoteles pada tahun 384-322 sebelum Masehi merupakan salah seorang filsuf Yunani yang merumuskan model komunikasi dengan model yang paling klasik di antara model komunikasi lainnya. Pada umumnya, para pakar komunikasi menyebutnya sebagai model retoris atau rhetorical model. Inti dari model komunikasi ini serupa dengan model komunikasi persuasi yang tujuannya mengubah sikap komunikan atau penerima pesan. Ilmu retorika. Ilmu retorika awalnya dikembangkan di Yunani yang bersinggungan dengan ilmu seni berbicara. Pengertian retorika sendiri merupakan sebuah teknik bujuk rayu secara persuasi melalui karakter dan emosional seorang komunikator. Mulanya Aristoteles merumuskan tentang retorika melalui dialog yang berjudul Grulos atau yang ditulis oleh Plato dalam buku Georgies secara umum. Retorika merupakan seni manipulatif yang mengharapkan timbal balik. Dalam bukunya, Aristoteles mengkaji ilmu komunikasi yang dirumuskan dalam komunikasi verbal. Di dalam buku tersebut, Aristoteles telah merumuskan bahwa komunikasi dapat berjalan karena adanya 3 unsur. Yang pertama, pembicara atau speaker yang berfungsi sebagai komunikator. Yang kedua, ada pesan atau message yang berisikan suatu informasi yang akan disampaikan komunikator kepada komunikan. Yang ketiga, ada pendengar atau listener. Pendengar di sini merupakan lawan bicara dari komunikator yang berfungsi sebagai penerima pesan dengan sifat sebagai mayoritas atau lebih banyak daripada pembicara. Dari ketiga aspek tersebut, maka Aristoteles memiliki diagram model komunikasi yang biasa disebut model komunikasi Aristoteles. Aristoteles dalam rumusan model komunikasi ini telah fokus pada komunikasi retoris atau biasa disebut komunikasi publik atau public speaking atau pidato. Dalam berpidato pun, seseorang harus dapat melakukan 3 hal, yang diantaranya: pertama, penyampaian yang persuasif kepada komunikan. Yang kedua, pengemasan isi pidato harus menarik mungkin. Yang ketiga, pengaruh positif pada isi pesan, juga pada si penyampai pesan. Ketika ketiga hal itu telah diterapkan pada seorang orator atau komunikator kepada komunikan, maka komunikator dapat dikatakan berhasil dalam pidatonya. Dan perlu diingat bahwa model komunikasi akan selalu berkembang, namun masih memiliki 3 aspek, yang diantaranya komunikator sebagai pengirim pesan, pesan atau informasi, dan komunikan sebagai penerima pesan. Segitiga retorika. Segitiga retorika merupakan metode dalam penyusunan beberapa kalimat yang tepat yang bersifat persuasi. Nah, segitiga retorika ini diantaranya sebagai berikut. 1. Etos. Etos merupakan salah satu komponen dalam suatu opini yang bertujuan untuk menegakkan suatu kepercayaan pada pendengar terhadap kemampuan si pembicara. Hal ini dapat dilihat dari suatu otoritas atau rasa suka si pendengar pada si pembicara. Next. Pronesis atau biasa disebut sebagai kemampuan dan kebijaksanaan pada si pembicara. Hal ini dapat dilihat dari kecerdasan seseorang pembicara. Ketiga, arate atau biasa disebut sebagai kebaikan dan kehebatan pada si pembicara. Hal ini dapat dilihat dari kredibilitas dan reputasi seorang pembicara. Keempat, eonia atau biasa disebut sebagai niatan yang baik dari si pembicara. Hal ini dapat dilihat dari tujuan seorang pembicara ketika menyampaikan pesanannya. Itulah sekilas informasi mengenai model komunikasi yang dirumuskan oleh Aristoteles sehingga dapat mengenai rumusan model komunikasi di atas sebagai model komunikasi Aristoteles. Kesimpulannya,
bahwa model komunikasi Aristoteles ini merupakan model komunikasi yang paling mendasar di antara model komunikasi lainnya. Logos merupakan isi dari opini. Yang disampaikan isi dari opini harusnya menarik dan berdasarkan logika, juga secara real agar dapat diterima oleh pendengar dan tidak terkesan dibuat-buat. Struktur bahasa yang rasional dan proporsional sehingga pesan dapat ditangkap dengan jelas komunikan. Kejelasan dari beberapa bukti pada suatu opini, persiapan sebelum menyampaikan pesan atau opini. Patos merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai daya tarik dari seorang komunikator. Daya tarik ini dapat berupa emosional, dan isi dari opini atau pesan yang disampaikan menyampaikan pesan inilah yang dapat menguatkan unsur persuasi pada suatu pesan, sehingga dapat dikatakan bahwa patos merupakan penentu dari isi pesan yang disampaikan komunikator. Model komunikasi Aristoteles dalam sehari-hari. Model komunikasi Aristoteles ini sebenarnya dapat Anda jumpai di mana saja dan kapan saja. Seperti halnya pada beberapa contoh berikut ini. Yang satu, seorang ayah yang menasihati anak-anaknya. Ketika seorang ayah menasihati anak-anaknya, sebenarnya seorang ayah ini sedang menggunakan bahasa retorikanya dalam menasihati anak-anaknya. Karena pada dasarnya seorang ayah akan memberikan kata-kata bijak atau kata-kata positif kepada anak-anaknya agar anak-anaknya dapat memahami nasihat dari seorang ayah dan menaatinya hingga menjadi anak yang berbakti. Yang kedua, yaitu contoh guru saat menerangkan pelajaran ke siswa-siswanya. Seorang guru ini bersifat minoritas yang akan diperhatikan banyak orang, yaitu siswa-siswanya itu sendiri. Sifat minoritas inilah yang membuatnya menjadi pusat perhatian siswa-siswanya. Sifat minoritas ini dalam hal jumlah, ya sedangkan untuk bicaranya bersifat cenderung mayoritas atau lebih banyak berbicara daripada yang lainnya. Yang ketiga, yaitu seorang ketua OSIS yang memimpin rapat. Seorang ketua OSIS memiliki sifat pemimpin yang baik sehingga ia dapat dihormati hingga anggota-anggotanya mau mendengarkan apa yang ia bicarakan. Ya, itulah sekilas informasi mengenai model komunikasi yang dirumuskan oleh Aristoteles, sehingga dapat dikatakan rumusan model komunikasi di atas sebagai model komunikasi Aristoteles. Ya, kesimpulannya itu ya bahwa model komunikasi Aristoteles ini merupakan model komunikasi yang paling mendasar di antara model komunikasi lainnya. Demikianlah kelompok yang saya dan teman-teman saya bawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.